Halo, salam sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas ya, ini khusus untuk ibu menyusui ya. Karena memang banyak kalangan ibu menyusui berkendala, ada ASI-nya yang tidak keluar, ASI yang tidak lancar ya. Maka di kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai 7 tanaman yang berkhasiat untuk melancarkan ASI, bahkan mengentalkan ASI, sehingga bisa mencukupi kebutuhan si bayi. Apa saja tanaman tersebut? Langsung kita bahas. Tetapi yang baru gabung di channel Medistory, jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah ini ya, diklik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Medistory, karena saya akan selalu mengupdate mengenai informasi kesehatan ya, seputar kehamilan, tips persalinan, dan juga masa nifas. Baik, langsung saja kita bahas. Sebenarnya secara fisiologis ya, secara alami, ibu hamil ya, itu pastinya akan dan bisa memproduksi ASI. Dan produksi ASI tersebut, produksi ASI-nya itu berlimpah ataupun berkurang, dan itu sangat berpengaruh sekali ya untuk kecukupan ASI bagi si bayi. Hal ini menjadi kendala ya bagi ibu yang pasca melahirkan ya. Kenapa setelah melahirkan ASI kok tidak keluar ya? Ataupun ada juga yang mengeluh setelah melahirkan ASI sudah keluar tetapi tidak bisa berlimpah ya. Setidaknya Mams bisa tonton video yang sudah saya buat ya di atas ini mengenai tips agar ASI itu bisa berlimpah. Tetapi di video kali ini yang akan saya bahas yaitu untuk memperlancar atau mengentalkan ASI itu sendiri, ternyata itu adalah ada tanaman ya, tanaman khusus ya, tanaman-tanaman yang berkhasiat, dan ini sudah sangat terbukti ya. Dan tanaman-tanaman ini bisa selain memperlancar ASI juga bisa mengentalkan ASI. Dari kualitas pengentalan ASI tersebut itu sangat penting ya, yang sangat dibutuhkan oleh bayi, karena kandungan dari ASI yang kental itu sangat banyak gizi, banyak nutrisi ya, banyak kandungan-kandungan gizi ya dibandingkan dengan ASI yang encer. Kenapa dibutuhkan semacam tanaman-tanaman ini? Karena ini sangat penting dan sangat berpengaruh sekali ya untuk mengentalkan ASI. Karena kalau misalkan ASI itu encer, walaupun produksinya itu banyak ya, berlimpah, bayi tidak akan kenyang ya, karena ASI, air susu yang kental ya, yang kental, walaupun itu sedikit dikonsumsi, bayi sudah merasa cepat kenyang. Bila mana terjadi penurunan ya kualitas ASI yang biasanya ASI itu keluar kental ya, produksinya berlimpah, tetapi kok berbeda dari sebelumnya, produksinya sedikit dan ASI lebih encer, maka itu ada faktor penyebabnya ya. Apa saja ya yang bisa menyebabkan masalah tersebut? Yang pertama adalah kurang istirahat. Pastinya ya Mams, karena ibu yang pasca melahirkan pasti merasakan yang namanya capek ya, secara fisik ya, secara mental, itu juga perlu istirahat dan juga perlu semangat ya, motivasi dari suami ya, bisa merefreshkan badan dan juga mentalnya. Itu memang berpengaruh sekali ya. Kenapa terjadinya kendala ASI tidak keluar pasca melahirkan? Ya, itu salah satu faktornya ya. Kemudian yang kedua yaitu ibu pasca melahirkan melakukan program diet, atau mungkin ibu yang pasca melahirkan tidak adanya nafsu makan ya, makannya sedikit ya, tidak kenyang ya, maka akan menyebabkan yang namanya ASI ya, itu akan terhambat ya untuk bisa lancar secara normal. Jadi kalau misalkan ibu
pasca melahirkan itu sudah masuk kategori nifas ya, yaitu kategori di mana ibu sudah siap untuk menyusui bayinya. Jadi bayi itu sudah harus mendapatkan ASI ya, walaupun 1-2 hari itu tidak mendapatkan ASI itu masih aman-aman saja. Tapi kadang ada bayi juga yang 2 hari itu sudah kelaparan dan minta ASI itu juga ada. Jadi sebaiknya mams jangan sampai melakukan diet ya setelah pasca melahirkan, takut gendut lah, takut berat badannya bludak lah ya, jangan. Jadi jangan egois ya, terutama harus mementingkan kebutuhan si bayi ya. Karena kalau misalkan nafsu makannya sudah berkurang ya, produksi makanan yang dikonsumsi itu berkurang, maka nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi pun akan menurun. Nutrisinya pun menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan KB yang salah atau yang tidak sesuai. Bila mana mams ingin tahu ya KB yang aman untuk pasca melahirkan, untuk ibu menyusui, tentunya mams juga harus sudah memilah-milah ya selama hamil KB apa yang seharusnya digunakan ketika menyusui ya, agar tidak menghambat atau mengganggu dalam fase menyusui si bayi ya. Itu harus mams persiapkan semenjak hamil. Mams bisa tonton video yang sudah saya buat ya mengenai KB yang cocok untuk ibu menyusui yang tidak berpengaruh terhadap produksi ASI. Bisa tonton video di atas ini. Yang berikutnya adalah mams selain memberikan ASI ya, walaupun ASI itu sedikit-sedikit, mams mencampur dengan susu formula. Dalam artian ketika mams memberikan ASI karena ASInya itu merasa tidak lancar ya, belum lancar, belum berlimpah, mams memberikan susu formula ya. Ini adalah yang menyebabkan ASI itu produksinya tidak lancar atau tidak berlimpah. Karena apa? Sebenarnya ya sebaliknya ya, bila mana mams itu semakin sering menyusukan ya, payudara puting dikasihkan ke bayi, semakin bayi itu mengenyot ya, semakin bayi itu berkeinginan untuk menyusu, maka akan menstimulasi ya, memperlancar ASI itu secara normal. Ya, kalau misalkan karena ASI tidak keluar, maka ibu sudah malas ya memberikan ASI nggak keluar, ini dikasih susu formula aja, itu adalah hal yang kurang benar ya. Jadi walaupun ASI itu tidak lancar ya, istilahnya tidak berlimpah, tetap ASIkan, tetap berikan ASI ya, dan memungkinkan bayi itu untuk tetap minum hanya ASI. Kalau bisa meminimalisir adanya susu formula. Yang berikutnya adalah ibu mengalami stres ya, atau biasanya kalau ibu pasca melahirkan itu biasanya ada yang mengalami depresi ya, bisa mengalami baby syndrome ya. Semoga aja mams tidak mengalaminya ya. Jadi setidaknya kalau sudah pasca melahirkan, jadi mams sudah siap ya menjadi seorang ibu dan harus bertanggung jawab untuk memberikan ASI sampai kebutuhan bayi itu tercukupi. Minimal 0-6 bulan. Kalau bisa ya dilanjut sampai 2 tahun dibarengi dengan MPASI. Lalu apa saja tanaman yang bisa memperlancar ASI ya? ASI itu bisa berlimpah dan juga bisa mengentalkan ASI. Pertama adalah bayam ya, kalau bisa bayam merah ya. Bayam itu memang banyak macamnya ya, kadang kalau misalkan ada bayam berwarna hijau, ada juga yang berwarna merah, dan ini yang paling berkhasiat adalah bayam merah. Bayam merah ini ya mengandung banyak serat ya, di dalamnya itu sangat bermanfaat sekali ya untuk memproduksi atau memperlancar ASI, karena kandungan dari serat tadi ya, asam folatnya itu tinggi. Yang kedua adalah daun katuk. Ini tidak asing lagi ya, daun katuk sekarang menjadi salah satu momok tanaman yang wajib ya ditanam, yang sudah diberlakukan di setiap kecamatan ya, setiap warga harus ada ya, setiap rumah itu tanaman yang namanya daun katuk.
Dan ini sangat terbukti sekali ya, daun katok itu bisa memperlancar ASI. Mams bisa mengkonsumsinya dengan cara ya, mungkin direbus barengan dengan sayur sop, atau mungkin direbus daunnya saja dijadikan lalapan, atau mungkin dijadikan campuran-campuran dari masakan yang lain, itu bisa. Yang berikutnya adalah daun singkong ya. Ini mudah Mams dapat ya. Biasanya di tukang sayur atau di pasar itu pasti ada yang namanya daun singkong. Kenapa ini bisa memperlancar ASI? Karena memang daun singkong itu adalah banyak seratnya ya. Sayuran itu mengandung asam folat yang tinggi yang mana bisa memperlancar ya, memperlancar ASI. Selain berfungsi memperbanyak produksi ASI, daun singkong ini berfungsi juga untuk mengobati diare ya, kemudian mengobati sakit kepala, bahkan dapat mencerdaskan otak. Berikutnya adalah kacang hijau. Banyak kandungan vitamin ya, salah satunya vitamin B1, B12, protein, mineral, kalsium yang ada di kandungan kacang hijau ini ya, yang mana mengandung antioksidan yang tinggi ya di dalam kacang hijau ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali ya untuk memperbanyak produksi ASI. Berikutnya adalah daun kelor. Ini tidak asing lagi ya, memang sekarang sudah banyak, setiap warga, setiap kakak itu pasti punya tanaman yang namanya daun kelor. Daun kelor ini ya bisa Mams konsumsi dengan cara dicampur dengan sup juga, atau mungkin ditumbuk ya, diminum airnya juga bisa. Karena ini sangat dipercaya untuk memperlancar produksi ASI, bahkan bisa mengentalkan ASI. Berikutnya adalah tanaman pare. Ini memang pahit ya, tetapi khasiatnya memang tak kalah ya dari rasa pahitnya itu, karena pare ini sangat bermanfaat sekali ya untuk memperlancar ASI, bahkan mengobati perut kembung, dan juga menambah nafsu makan. Jadi kalau misalkan ibu yang dalam fase menyusui itu makannya banyak, pastinya ya ASI itu pun akan berlimpah ruah. Yang berikutnya adalah pepaya. Pepaya ini sangat dipercaya ya untuk memperlancar produksi ASI, baik itu pepaya mentah maupun pepaya matang. Karena ya pepaya ini berfungsi ya untuk memperlancar pencernaan, menambah nafsu makan, memperlancar ASI, bahkan mengentalkan ASI. Nah itu tadi ya Mams, 7 tanaman ya yang sebenarnya mudah didapat ya di lingkungan-lingkungan terdekat kita, itu sangat berkhasiat untuk memperlancar ASI, bahkan mengentalkan ASI, sehingga bisa mencukupi kebutuhan si bayi ya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk Mams dalam fase menyusui, dan semoga tercukupi ya kebutuhan ASI bagi si kecil. Jangan lupa di subscribe bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.